sebelumnya Kak Andrew akhirnya bisa kelihatan lagi ya di layar kaca. Nah, aku mau tanya sedikit nih Kak, untuk saat ini kesibukannya apa sih Kak? Apalagi kan menjelang akhir tahun juga ya. Masih syuting, lagi syuting sinetron promo terbaru dan juga udah sih paling akhir tahun ini mau liburan rencana. Oke, berarti masih proses ikut-ikut syuting, main series juga masih ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk tawaran film udah ada atau belum Kak? Tawaran film belum, tapi ada FTV, ada sinetron dan web series juga. Oke, berarti masih berjalan ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari sosial media, ini kan lagi sering bikin konten lucu sama istri. Nah, itu bisa diceritain gak Kak, kenapa akhirnya lebih jadi sering bikin konten? Awalnya iseng-iseng sih, iseng-iseng awalnya, terus udah gitu juga kesini-sini kayaknya seru ya kalau misalnya kita terus-terusin gitu kan. Akhirnya kita benar-benar schedulein kalau misalnya seminggu sekali ya kita syuting untuk bikin konten itu. Oh gitu, berarti kalau untuk konten memang diseriusin ya Kak? Iya, jadi memang udah kita jadwalin aja sih. Kalau misalnya seminggu sekali kita satu hari itu kita syuting konten bisa sampai 15-20 konten kita syuting untuk kita posting gitu. Kan ini kontennya nggak cuma sendiri ya Kak, tapi bareng sama istri. Nah, ini emang istri yang mau atau memang kakak aja atau gimana? Memang kebetulan juga kita nyari kontennya yang family relate gitulah oke. gitu. Jadi akhirnya yaudah kita cari referensi yang soal keluarga, pasangan, suami istri yang baru nikah apa segala macem yang relate referensinya dari situ sih. Oke, berarti bisa dibilang kontennya memang relate dengan kehidupan sehari-hari ya. Nah, terus mungkin ini nih Kak, sekarang kan juga masih akhirnya syuting juga. Nah, mungkin membagi waktu antara kita bikin konten walaupun dari schedule, mungkin suka ada hal-hal yang bentrok nggak sih kalau misalkan untuk syuting? Biasanya syuting selalu aku duluin sih. Kalau misalnya lagi ada syuting ya aku syuting terus gitu loh. Tapi kalau misalnya ada waktu libur atau misalnya ada waktu senggang nggak ngapa-ngapain hari itu ya kita syuting konten. Oke, tapi kalau misalkan untuk bikin konten kan memang income-nya lumayan nih ya Kak. Nah, itu gimana mungkin cara untuk membagi? Jadi kita syuting konten itu aku taruh di beberapa platform, salah satunya di YouTube aku taruh juga. Jadi di YouTube ada feeds, ada shorts kan, gitu loh. Dan itu jadi AdSense kan, kita ambil AdSense-nya. Terus aku taruh di aplikasi TikTok juga supaya bisa ada produk yang datang, endorsement apa segala macem gitu. Terus juga ada aplikasi Snack juga. Kalau aplikasi Snack mungkin lebih ke kita post terus udah gitu kita langsung dapat uangnya gitu. Jadi memang untuk jadi kerjaan sampingan aja sih selain dari syuting ya udah kita coba hal yang ini gitu. Tapi lumayan sih dari kita bikin konten kayak gitu engagement juga jadi makin naik gitu loh di Instagram segala macam. Oke, berarti menjelajahi banyak platform juga ya, berarti nggak satu platform aja tapi banyak media sosial yang lain. Nah, mungkin bisa dibilang capek nggak sih Kak sebenarnya? Sebenarnya awal-awalnya sih agak males-malesan gitu, cuman kesini-sini kayak setelah kita lihat hasilnya ini juga baru sekitar 3 bulan mungkin 4 bulanan Berarti ya. baru akhirnya hasilnya lumayan gitu loh dari yang kita dapetin bulanannya gitu. Jadi mungkin kayak oke, ini ada satu kerjaan yang bisa kita lakukan yang memakan waktu cuman ya mungkin 3 jam sehari gitu kan. Terus udah gitu seminggu cuman sekali juga gitu loh, tapi berhasil mendapatkan penghasilan yang lumayan gitu loh. Jadi ya udah oke, why not gitu. Oke, ini kan kontennya bikin bareng sama istri juga ya Kak. Nah, ada nggak sih sempet momen-momen berantem kayak gue nggak mau nih bikin konten yang kayak gini Enggak mungkin sih, ada. biasanya kalau udah bikin konten gitu kan kayak ya udahlah yang penting kita jadi badutnya aja gitu loh. Kita ngelakuin apa aja gitu. Kita lihat referensi yang mungkin ini kayaknya lucu nih buat dibuat. Kalau yang ini kayaknya enggak deh gitu loh. Kita pilih-pilih juga dari situ. Berarti memikirkan idenya berdua ya. Jadi kalau misalkan untuk setuju baru akhirnya melakukan untuk bikin konten tersebut. Nah, Kak Endru kan sekarang juga akhirnya sudah menjadi seorang ayah dari satu anak ya, dan alhamdulillah baru dikaruniai satu anak pas tahun 2021. Nah, mungkin perbedaan yang dirasa gimana sih Kak? Akhirnya kan kemarin lagi bisa dibilang masa keemasan menjadi seorang aktris gitu, tiba-tiba akhirnya menikah dan punya anak, itu mungkin perbedaannya gimana Kak? Sama aja sih kayaknya, cuma mungkin kalau sekarang kayak jadi pengen cepet pulang aja gitu kan. Kalau misalnya udah selesai syuting atau apa gitu loh kan, ada kegiatan lain, pengen di rumah gitu loh. Terus udah gitu main sama anak. Kalau misalnya ada waktu libur pengen ajak anak jalan-jalan, kayaknya udah lebih yang kayak gitu sih sekarang gitu loh. Jadi mungkin kehidupan gue cuman kayak ya udah di tempat kerja sama di rumah gitu loh, nggak pergi kemana-mana lagi, nggak jalan, nggak apa gitu. Jadi benar-benar udah lebih tertata sih kayaknya kalau sekarang, beda sama waktu masih single dulu.
Terus kan juga sempat ada kabar ya Kak, Kakak ini akhirnya merelakan sebuah pekerjaan demi sang buah hati. Itu boleh diceritain nggak Kak gimana mungkin awalnya? Mungkin waktu anak aku lahir, aku pengen ngerasain gimana caranya ngurus anak sih. Jadi 6 bulan pertama tuh, dari hari pertama dia lahir sampai selama 6 bulan, aku nggak ambil kerjaan dulu. Karena menurut aku kayak aku pengen tahu caranya gimana sih kalau misalnya ngurus anak apa segala macem gitu loh. Rasanya seperti apa gitu loh. Dan luar biasa banget sih hal yang bisa aku dapetin dari once in a lifetime. Oke, tapi kan mungkin itu konsekuensinya cukup besar ya Kak. Mungkin sampai akhirnya bisa terpikirkan, oke, karena memang dari awal pengen ngurus anak gitu. Tapi kan untuk penghasilan dan lain-lain, akhirnya gimana mikirnya? Akhirnya ya mungkin ada tabungan juga. Ya, Tapi di alhamdulillah. sisi lain mungkin akhirnya ya udah lebih spend time sama keluarga itu jauh lebih luar biasa sih rasanya daripada kita harus mencari uang atau mencari pekerjaan di luar sih, karena uang dan pekerjaan bakalan selalu ada sih, tapi kalau misalnya kehilangan momen saat itu sesuatu yang nggak bisa dibayar dengan uang sih. Oke, Kakak kan menikah di tahun 2017 dan sekarang udah di 2003, berarti usia pernikahan udah menginjak 6 tahun. Bisa dibilang 6 tahun. Nah, mungkin boleh aku flashback sedikit nih Kak. Aku pengen tahu momen mungkin awal pertemuan dengan istri. Mungkin ketemunya di mana, mungkin proses PDKT-nya seperti apa, itu boleh nggak Kak diceritain? Dulu waktu itu aku sering ada beberapa pekerjaan di Trans TV juga. Nah, kebetulan istri aku jadi host bola di Trans TV pada saat itu, Soccer Fever atau apa gitu nama programnya. Tahun berapa ya? Nah itu ya udah akhirnya dari situ ini siapa nih? Kayaknya lucu nih, cantik nih gitu. Terus waktu itu masih zaman Twitter kan. Akhirnya ya udah ngechat di Twitter tuh pada saat itu, hai apa kabar, ini pengen ketemu dong gitu. Akhirnya kita ketemu di Trans dan akhirnya kita aku ajak makan di ada kayak tempat bebek gitu di depan Trans pada saat itu. Ya udah akhirnya aku ajak makan di situ dan kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita deket, terus udah gitu lanjut, jadi ya udah akhirnya kita pacaran. Oke, mungkin proses PDKT akhirnya ke pacaran itu butuh waktu berapa lama Kak? Lama ya? Lumayan agak lama sih, sekitar 6 bulan, 8 bulanan tuh PDKT-an. Oh, itu mungkin maaf Kak, di tahun berapa? Apa? Di tahun berapa? Tahun berapa ya? 2000. Aku nikah 6 tahun, aku pacaran 4 tahun, 10 tahun yang lalu, berarti 2012, 2010. Oh, cukup lama juga ya berarti ya. Terus akhirnya mungkin kan first impressionnya kayak wah ini boleh nih, cantik, lucu juga. Terus akhirnya apa yang mungkin membuat Kak Andrew akhirnya yakin untuk menikah dengan sang istri gitu? Karena udah pacaran lama juga sih, sekitar 4 tahunan, dan akhirnya ini jenjangnya mau dibawa kemana lagi nih gitu. Akhirnya udah kita langsung nikah aja gitu, langsung jadi begitu aja sih. Oke. Terus mungkin ada nggak Kak momen-momen saat pacaran, kan pacarannya juga dibilang lama, momen-momen yang mungkin hal-hal yang lucu atau hal-hal yang unik yang bisa diingat sampai sekarang? Momen lucu apa ya, masih pacaran, mungkin Dewi orangnya ini sih easy going juga, kita cocok juga, kita sama-sama suka traveling juga, jadi langsung klop aja sih sama dia. Tapi mungkin pas PDKT dia masih agak susah tuh untuk dipikirin. Dia banyak temennya segala macem, dia masih agak susah untuk deketin pada saat itu. Jadi waktu aku datang terus aku berusaha untuk deketin dia tuh benar-benar butuh waktu yang lama. Nah mungkin ada nggak sih Kak tempat bersejarah yang mungkin menjadi saksi untuk kakak berdua, untuk kakak dan Kak Dewi? Tempat bersejarah Yang mungkin itu bisa jadi momen kayaknya wah ini tuh adalah momen ketemu gue atau momen dimana kita bisa begini di gedung Trans TV ini sih pertama kali ketemu. Iya, dia lagi syuting, terus udah gitu aku langsung main datang, aku juga lagi ada kerjaan di sini, terus ya udah di situ kita mulai. Oke, berarti bisa dibilang gedung Trans TV ini yang menjadi saksi ya, tempat menjadi momen. Terus dan akhirnya Kak akhirnya menikah, dan mungkin sebelum menikah Kakak masih ingat nggak tanggal jadian Kakak dengan Kak Dewi? Tanggal jadian Nggak ingat. Tanggal nikah tuh. Tanggal nikah, ya pasti dong. Nah mungkin kalau misalkan akhirnya memutuskan untuk serius menikah, nah untuk pernikahan Kakak dan Kak Dewi ini bisa dibilang wedding goals kalian nggak? Mungkin dari mungkin apa yang adatnya yang dimau, atau mungkin seperti baju-baju yang enggak sih, tapi lucunya adalah sebelum nikah
kita nggak kepikiran untuk nikah dulu, kita kepikiran untuk foto priwet dulu. Jadi kita foto priwet dulu di Bali pada saat itu bulan-bulan Desember, terus sekalian tahun baruan di sana. Terus udah gitu kita belum kepikiran nikah, terus udah gitu kita posting, terus udah gitu orang-orang bilang kok ini kayaknya nikah nih, kayaknya nikah. Kita baru kepikiran, oh iya juga ya, yaudah deh langsung kita cari gedung, langsung kita nikah aja gitu. Oh ternyata ada momen kayak gitu. Iya kayak gitu. Wedding goalsnya sih nggak terlalu ribet sih untungnya di orangnya, jadi aku juga nggak gimana banget. Kita lebih mikirin kayak udah kita nikah biasa aja, dan akhirnya kita pakai uangnya untuk hal yang lebih besar seperti honeymoon atau jalan-jalan. Dan akhirnya Kak, akhirnya memutuskan untuk sampai menikah, ada nggak sih hal-hal yang mungkin Kakak rasain kayak ternyata sifatnya tuh ada yang berubah atau ada yang beda, atau mungkin ada hal-hal yang lucu, perasaan Dewi nggak gini kok ternyata jadi gini, ternyata orangnya gini ya gitu, atau mungkin hal lucunya. Dari sebelum nikah ke nikah, pas sudah nikah tuh Dewi orangnya berantakan banget gitu kan. Jadi aku orangnya lebih rapi gitu. Jadi dia suka kayak kalau udah taruh alat makeup apa segala macam, pokoknya berantakan lah segala macam di rumah gitu. Terus aku boleh lihat, oh iya ternyata begini orangnya ya, aku yang rapihin gitu. Bukan jadi hal sesuatu gimana sih, tapi lebih kayak bisa mengerti aja gitu. Oh ya orang lain ternyata punya berbeda perilaku juga dengan kita. Dan akhirnya saat kalian berdua menjadi orang tua, mungkin ada nggak yang dirasakan perbedaan dari masing-masing, kayak oh ternyata kita udah menjadi orang tua ya, dan mungkin kakak melihat perbedaan, oh ternyata Dewi ketika menjadi ibu seksi banget atau gimana? Enggak sih, tapi lebih kayak ke ini hal yang sangat kita inginkan berdua untuk punya anak, benar-benar kita pikirin banget, dan hal yang sangat ditunggu-tunggu sama kita gitu untuk bisa punya anak segala macam. Dan kita sangat suka sekali sama anak kecil, dan akhirnya kita kepikiran kayak yaudah kayaknya kita pengen nambah lagi gitu. Kita suka sama anak. Ya ini kan kabarnya juga anak pertama ini program dari bayi tabung ya Kak. Nah mungkin untuk rencana untuk nambah anak kedua, mungkin mau anaknya cewek atau cowok nih Kak? Cewek sih rencananya. Cewek. Ini kenapa pengen punya anak cewek? Karena kita udah ada anak cowok nih, kita tahu aktifnya dia seperti apa gitu kan, rusuh segala macam. Kayaknya kalau misalnya punya anak cewek, buat nyenengin istri aja sih, karena dia pengen kayak bisa didandani, bisa apa, jadi punya teman juga gitu. Biar sepasang juga. Dan akhirnya menginjak usia ke 6 tahun pernikahan ya Kak. Mungkin bisa dibilang momen suka dukanya itu apa sih Kak, bisa ceritain nggak sih? Pacaran, nikah maksudnya, nikah, momen suka dukanya mungkin apa ya, hal-hal yang kita nggak nyangka bisa membuat kita berantem, akhirnya bisa membuat kita berantem. Misalnya hal-hal kecil seperti itu, gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah gitu loh di dalam rumah tangga kita. Mungkin hal seperti itu yang banyak kita pelajarin, terus banyak komunikasi juga, kita banyak ngobrol, banyak bicara gitu. Ujung-ujungnya sih mungkin apa yang kita pengenin untuk masa tua kita sih. Kalau misalnya tujuan kita sama, common goals kita ada berdua dengan tujuan kita mau ke depan sana nih gitu, berdua gitu. Ya udah kita benar-benar bisa jalan, jadi apapun yang terjadi kita pasti bisa lewatin. Tapi sebelumnya nih Kak Andrew ini menyangka nggak sih kalau misalkan pada akhirnya Kak Dewi itu akan menjadi istri? Iya sih kayaknya. Oh menyangka. Dia ada tipenya seperti itu sih. Mungkin perubahannya mungkin yang benar-benar signifikan itu bisa punya anak sih, punya anak dia punya banget, benar-benar jadi seorang ibu banget. Dan itu membuat kita menjadi lebih baik sih. Karena bisa kita nikah kayak ini satu step nih gitu, kita udah melewatinya segala macam, tapi bisa punya anak beda lagi gitu, kita benar-benar menjadi suatu keluarga kecil lagi. Oke.